warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ayuhal hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Qaryah Thayyibah, khususan para alim ulama, ta'mir masjid, tokoh masyarakat yang ulun muliakan. Mudah-mudahan kita seberataan dimuliakan, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam hari ini kita sudah masuk tanggal 2 bulan Sya'ban. Sudah berlalu bulan Rajab, sudah masuk bulan Sya'ban. Insyaallah karena malam Jumat kita mengadakan nisfu Sya'ban. Tentang memperingati atau mengisi nisfu Sya'ban ini, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, hukumnya boleh. Sebagaimana juga memperingati lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata beliau itu termasuk adah, kebiasaan. Karena itu adah yang dilihat, yang digawi apa? Kalau yang digawi itu hal-hal yang baik, amal soleh, yaitu kebaikan. Misalkan peringatan Maulid, di mana salahnya orang membaca akan salawat kepada Nabi? Di mana salahnya orang membaca Al-Quran? Di mana salahnya orang duduk hadir menghadiri majelis ilmu? Di mana salahnya orang bersedekah, memberi makan, memberi minum kepada sesama muslim? Jadi amun dilihat amal-amal di dalamnya itu kadang-kadang salah. Jadi di mana salahnya? Kan itu pertanyaannya. Nah, di bulan Sya'ban ini para ulama menganjurkan kita memperbanyak membaca sholawat. Karena dalam hadis, meskipun sebagian ulama hadis nyatakan itu dhaif, Rajab itu syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Jadi Rajab itu bulannya Allah. Ada kemudian Sya'ban ini bulannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan itu bulan umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menganjurkan di bulan Rajab itu kita memperbanyak istighfar. Jadi amalannya itu selain puasa, karena itu bulan haram, amal sunnah yang dianjurkan itu memperbanyak istighfar. Istighfar itu artinya kita memohon ampun lawan Allah, mengakui dosa dan salah kita lawan Allah. Berapa ukuran banyak? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Muraqil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, ukuran banyak itu sehari minimal 300. Nah, jadi 300. Kalau hendak menggawi 300 itu sekali duduk mungkin berat. Maka pian ecer, ba'da subuh 100, ba'da zuhur 100, ba'da asar 100, ba'da maghrib 100, ba'da isya 100. 500 lebihan sudah. Nah, haur setai mun zuhur lawan asar aja, mun kaitu subuh, maghrib, isya 300. Nah, sementara di bulan Sya'ban ini para ulama menganjurkan kita
karena ini bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amal yang dianjurkan itu adalah memperbanyak sholawat. Nah itu. Berapa minimal? Ukuran banyak itu 300. Nah mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita tambahi lagi 2 kali lipat. Jadi tadi tuh ba'da zuhur 100, ba'da asar 100, ba'da maghrib 100, ba'da isya 100, ba'da subuh 200. Jadi pas 600. Nah, para ulama juga sebutkan bulan Rajab itu bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban ini bulan merawat. Sementara Ramadan itu bulan memanen hasilnya. Jadi siapa orang yang di bulan Rajab itu banyak membaca istighfar, kemudian di bulan Sya'ban ini banyak membaca salawat, dia akan memanen hasilnya nanti di bulan Ramadan. Apa cirinya? Dia dimudahkan untuk melakukan beragam amal soleh di bulan Ramadan. Puasanya kah ringan, qiyamul lailnya kah ringan menggawi, tilawatul Qur'annya juga ringan. Nah, jadi orang yang berat membaca Al-Quran di bulan Ramadan mungkin kurang salawat di bulan Sya'ban. Kalau kurang salawat di bulan Sya'ban, mungkin kurang istighfar di bulan Rajab. Nah itu Pak ya. Jadi amun ternyata di Rajab semalam kurang banyak istighfarnya, diistighfari lagi. Kalau perlu dirapel. Nah jadi di bulan Sya'ban ini kita berbanyak salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertawasul dengan salawat itu. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dimudahkan kita, diberikan inayah, pertolongan oleh Allah untuk mengisi Ramadan dengan beragam amal soleh, khususnya tilawah Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i itu sidin selama bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. 60 kali Pak. Sehari 2 kali khatam. Ya Mas sidin nyaman Pang, karena Quran itu di kepala sudah fisodar istilahnya, di dada. Sambil berjalan sidin menghafal, sambil nyetir mobil mun kita hafal sidin. Mun kita mungkin ada duduk beristilah, anak kawan baca Quran, sambil nyetir baca Quran merujuk kawan. Nah itu. Jadi kuncinya tadi Bian, di bulan Sya'ban ini perbanyak membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal berapa? Minimal 300. Nah mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Malam hari ini insyaallah ulun hendak membacakan tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir karangan seorang ulama besar yang kitabnya dijadikan rujukan di bidang tafsir, yakni Imam Al-Qurtubi, orang Cordoba, Spanyol, Andalusia. Jadi sidin ini asalnya lain orang Arab, tapi begitu Islam masuk di sana pada masa khilafah Umayyah, kemudian dilanjutkan masa khilafah Abbasiyah, Islam tersebar di sana sekitar 800 tahun. Lalu kemudian muncullah ulama-ulama besar. Di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi. Disebut Qurtubi karena ada satu daerah namanya Cordoba. Di sana ada satu masjid megah, sekarang sudah jadi museum karena Islam sudah hilang di sana. Ya, namanya Masjid Cordoba. Masjid Cordoba itu Pak dulu kadada mik ini kadada. Tapi meskipun besar, megah masjidnya, khatib berkhutbah itu suaranya sampai ke ujung. Jamaah paling ujung itu mendengar. Dr. Raghib Al-Sirjani dalam bukunya menyebutkan karena atapnya itu dibuat dengan teknik tertentu. Jadi atap itu dibuat setengah lingkaran. Setengah lingkaran gitu di plafonnya tuh. Jadi suara khatib itu ke atas, kemudian mantul ke bawah, mantul lagi ke atas, ke bawah terus sampai ke ujung mendengar. Nah itu kecanggihan teknologi di masa itu. Belum ada mikrofon. Jadi bahar itu kadada surat edaran larangan menggunakan toa itu kadada. Nah jadi ulun membacakan surah Al-A'raf ayat 175, insyaallah nanti sampai 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha
fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ujar Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita, watlu alaihim. Watlu itu artinya bacakanlah, dari kata tala yatlu tilawatan, jadi tilawah Al-Quran. Ini ada perintah dari Allah kepada Nabi kita, wahai Muhammad, bacakanlah. Kepada siapa membacakan? Alaihim, kepada mereka. Siapa mereka itu? Yakni orang-orang Yahudi. Kalau dalam tafsir disebutkan dzakkara ahlal kitab qissatan arafuha fit Taurah. Bacakan kepada orang-orang ahlul kitab, ya, yang kisah ini sudah mereka ketahui di dalam Taurat. Nah, Taurat itu kan berarti orang-orang Yahudi. Jadi mereka sudah tahu kisah ini ada di dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat. Tapi ujar Allah kepada Nabi kita, bacakan lagi alaihim. Tentang apa itu? Tentang naba'alladzi atainahu ayatina. Tentang seseorang yang kami datangkan kepada dia ayat-ayat kami. Ujar Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, yang dimaksud naba'alladzi atainahu ayatina itu adalah ngarannya itu Bal'am bin Ba'ura. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Bal'am bin Ba'ura. Kalau di sini diharokati Bil'am bin Ba'ura. Siapa dia itu? Dia itu orang alim di zaman Nabi Musa alaihissalam. Salah satu muridnya Nabi Musa alaihissalam, ulama yang kalau dia mengangkat tangannya, hadirin, dia berdoa kepada Allah, Allah kabul doanya. Kenapa Allah kabul doanya? Karena dia itu ma'rifat kepada Allah. Nah, ma'rifat dia kepada Allah itu karena dia tahu yang namanya Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Jadi kalau dia sebut asma Allah yang paling agung itu, ketika dia berdoa, doanya dikabul oleh Allah. Ini ulama besar, bahkan disebut wa kana fi majlisihi isnata asyrata alfa mihbarah. Jadi di majelisnya Bal'am bin Ba'ura itu ada 12.000 tinta. Jadi ada 12.000 tinta. Artinya jamaah yang menghadiri majelisnya Bal'am bin Ba'ura itu jumlahnya sampai 12.000. Masing-masing mengikuti tinta, menulis kalamnya, menulis untayan kalimat-kalimat hikmah dari seorang Bal'am bin Ba'ura. Nah, cuma kemudian ceritanya Bal'am bin Ba'ura ini diutus oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi, disebutkan di sini bu'itha Bal'am bin Ba'ura ila maliki Madyan liyad'uhu ilal iman. Dia diutus untuk mendatangi Raja Madyan di wilayah Palestina. Supaya apa? Supaya beriman. Nah, cuman sayangnya hadirin, ketika dia sampai di daerah Madyan, dia ini ditawari kekuasaan, ditawari jabatan, ditawari harta benda dunia. Ternyata Bal'am bin Ba'ura silau dengan hal itu, tergoda dengan itu, hadirin. Nah, ini padahal seorang ulama besar, majelisnya itu 12.000. Jadi kita ini tidak boleh pernah merasa aman dengan keimanan kita. Ujar Nabi apa? Badiru bi a'malis salihat. Segera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Sebelum datang zaman fitanan. Fitanan itu jamak dari fitnah, banyak terjadi fitnah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika di zaman fitnah itu, di pagi hari seseorang itu beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari beriman, mukmin, besok harinya sudah kafir. Jadi Nabi sebutkan zaman fitnah itu kaqita'il lail, bagikan potongan malam yang gelap. Saking gelapnya orang tidak lagi tahu mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Nah, jadi kita itu tidak boleh pernah merasa aman, hadirin. Makanya banyak-banyak berdoa dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Maksudnya apa? Mudah-mudahan kita istiqomah dalam Islam.
Itu termasuk bacaan yang dianjurkan dibaca di sujud terakhir. Tapi pian jangan niatkan itu sebagai qiraatul Quran. Kalau diniatkan sebagai qiraatul Quran kada boleh, karena sujud itu bukan andakannya qiraatul Quran. Qiraah Quran itu ketika qiyam. Jadi ketika sujud membaca ihdinas siratal mustaqim itu niatkan doa. Atau doa lain yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, ini pengakuan kita, Allah Tuhan kita, kemudian anugerahkan kepada kami istiqamah. Apa itu istiqamah? Kata Imam An-Nawawi, luzumut ta'ah, senantiasa menetapi jalan ketaatan. Nah itu Pak, sehingga mudah-mudahan akhir hidup kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Makanya guru sekumpul mewasiatkan 6 doa yang kada boleh ditinggalkan jasidin. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah. Taubat, maghfirah. Wa taufik wal hidayah. Taufik wal hidayah. Istiqamah wa husnal khatimah. Karena seorang ulama yang dididik langsung oleh Nabi Musa alaihi salam, majelisnya banyak, ma'rifat dia kepada Allah, ternyata begitu ditawari harta dunia silau juga, tergoda juga. Munwaihin itu kira-kira ditawari jadi komisaris BUMN apa gitu Pak, bisa tergoda aja Pak. Nah lalu kemudian dalam Al-Quran disebutkan fansalakha minha. Apa yang dimaksud fansalakha minha? Yakni ay min ma'rifatillahi ta'ala, ay nuzi'a minhul ilmu alladhi kana ya'lamuhu. Allah cabut darinya ilmu yang dia ketahui. Jadi disebabkan dia tadi itu tergoda oleh tawaran dunia, akhirnya fansalakha minha, dicabut dari dirinya, dicabut dari hatinya ilmu ma'rifat. Maka lalu Imam Qurtubi mengutip satu hadis, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada 2 macam Pak. Ilmu ada 2 macam. Ilmun fil qalbi, yang pertama ilmu yang menancap di dalam hati, fadzalika ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipelajari itu mudah untuk diamalkan. Masalah masyhur atau mastur itu, kalau masyhur terkenal itu bonus saja Pak. Jadi kita itu tidak perlu mengejar masyhur, terkenal. Kalau bikin akun YouTube, viewernya banyak misalkan. Yang terpenting dari sebuah ilmu itu kita mengamalkan, itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun 'alal lisan, lalu ada juga yang kedua tuh ilmu yang cuman di lisan, enggak nancep di hati. Ilmunya cuman di lisan. Jadi menyampaikan harap benar, memberikan mau'izah hasanah luar biasa, tapi belum tentu bisa menjadi uswatun hasanah. Nah, itu. Orang yang seperti ini Allah nyatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah pada orang yang hanya bisa mengatakan tapi tidak melakukan. Atamurun nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, ujar Allah. Kenapa engkau menyampaikan atamurun nas, engkau perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, bil birri wa tansawna anfusakum, padahal kalian lupa, sementara kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal engkau membaca Al-Kitab. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ini maksudnya dalam hal-hal yang wajib dan haram. Jadi kalau ada orang tuh bisa memadahi ini wajib, ini wajib, digawi, ini wajib, sekalinya ini menggawi, kadang menggawi, itu termasuk kena ayat itu. Atau mengatakan ini haram, ini haram, ini haram, justru ini menggawi, kena ayat itu. Nah tapi kalau hal-hal yang sunnah, dia menganjurkan sunnah, ayo puasa sunnah, ayo qiyamul lail, ini tuh kada tapi kawan menggawi, nah itu tidak kena ayat ini. Yang dimaksud ayat ini adalah dalam hal yang wajib dan yang haram. Jadi akhirnya dicabut ilmu ma'rifat itu darinya, fa'at ba'ahus syaitan, lalu syaitan itu mengikutinya. Syaitan itu maksudnya menguasainya. Fakana minal ghawin, maka jadilah Bal'am bin Ba'ura itu orang yang sesat. Jadi ceritanya Pak, begitu dicabut itu ilmu hikmah dalam hatinya, ilmu ma'rifat dalam hatinya, ketika Nabi Musa datang mendatangi bangsa Madian ini dengan pasukannya, Raja Madian itu minta kepada Bal'am bin Ba'ura untuk berdoa. Lalu Bal'am bin Ba'ura ini naik ke atas bukit, berdoa dia,
setiap dia berdoa Pak, lisannya itu dibuat terpeleset. Jadi maunya doanya, ya Allah berikan kemenangan kepada bangsa Madian, berikan kehancuran kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Tapi mulutnya itu terpeleset terus Pak. Nah itu. Jadi orang itu kalau sudah tidak taat dengan syariat, sudah meninggalkan Allah, silau dengan harta dunia, lisannya itu mudah untuk terpeleset. Tapi kalau orang itu membawa kebenaran, lisannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dia berdoa, ya Allah berikan kehancuran kepada bangsa Madian, berikan keselamatan kepada Musa dan pengikutnya. Justru berdoa sebaliknya. Saban dia coba lagi, selalu terbalik, ilatnya itu terbalik. Ringkas cerita, doanya itu ya diijabah, tapi justru kehancuran bagi bangsa Madian dan kemenangan untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, akhirnya dia mengatakan begini, ya, qad dhahabat minni al-an ad-dunya wal akhirah. Sadar dia saya itu sungguh telah pergi dariku duniaku dan akhiratku. Dunianya tidak dapat, pacangan dihancurkan, di akhiratnya juga tidak dapat. Karena sudah tercabut itu ilmu ma'rifat dalam hatinya. Nah, tapi rupanya dia tidak segera bertaubat, Pak. Dia justru datang kepada Raja Madian lalu mengatakan begini, doaku sudah tidak diijabah Allah, tapi ada satu cara untuk mengalahkan pasukan Musa. Bagaimana caranya? Keluarkan wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang seksi, suruh mereka merayu pasukan Musa alaihissalam. Jika mereka tergoda, mereka lalu berzina, maka itulah sebab kehancuran mereka. Nah itu betul Pak. Akhirnya saran dari Bal'am bin Ba'urah ini, rekomendasi dari Bal'am bin Ba'urah ini diikuti oleh Raja Madian. Dilepaslah itu perempuan-perempuan yang cantik, yang seksi, menggoda pasukan Nabi Musa alaihissalam. Dan betul terjadi, tergoda. Ini bayangkan ada satu pasukan laki-laki semua, safar sudah berbulan-bulan, ini ada binian bungas-bungas merayu. Nah, kira-kira pian kayak apa Pak? Bukah atau bukah menyasah? Bukah bujuran kah bukah menyasah? Laju pada truk Ustaz aja. Truknya berdiam. Terjadi perzinahan massal. Maka akhirnya kemudian Allah turunkan penyakit ta'un. 70.000 pasukan Nabi Musa tewas. Sebut saja tewas bahasanya. Karena perzinahan yang mereka lakukan. Karenanya dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam Al-Mustadraknya, dan beliau nyatakan sahih, idza zahara zina war riba faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Itu jar Nabi Pak. Jika telah nampak terang-terangan zina dan riba itu dilakukan, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka dari azab Allah. Dua tadi disebut, satu zina, dua riba. Itu kemarin ada video viral, bapak-bapak ya melakukan hubungan suami istri di depan toko. Di depan toko. Di video, viral videonya. Kalau sembunyi-sembunyi sudah banyak Pak ya. Bahari sebelum zaman video, waktu kita masih mahasiswa, menggerebek mahasiswa yang begituan sudah biasa kita. Bahkan di Unlam tuh, di Padang Baruh atau di sawah tuh ada juga. Kita gerebek dulu. Kita di masjid, khidmat ke masjid, lalu biasa keliling begitu, dapat yang begitu-begitu. Nah ini viral di video. Nah kalau zina itu sudah dilakukan terang-terangan, apalagi sekarang zina itu online, menawarkannya online Pak. Terus ya macam-macam lah sekarang itu, macam-macam kasus prostitusi, kasus perzinahan. Kalau ini sudah dilakukan dengan terang-terangan, apalagi riba, padahal riba itu asyaddu minaz zina, lebih berat daripada zina. Ujar Nabi, dirhamun ya'kulur rajul minar riba, satu dirham yang dimakan dari seorang ya yang tahu dia itu riba, asyaddu min thalathina zinyatan, min thalathina wasittin zinyatan. Itu dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Jadi riba itu lebih berat dosanya daripada zina. Zina asyaddu minaz riba asyaddu minaz zina. Kalau itu sudah terjadi terang-terangan, siap-siap, berarti mereka mengundang azab Allah Ta'ala. Jadi 70.000 pasukan Nabi Musa akhirnya kena penyakit taun.
Nah, lalu nanti sisanya yang masih hidup, ya di antaranya nanti adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu murid Nabi Musa yang dalam surah Al-Kahfi menemani Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir. Yang lalu ikannya lepas, di tempat lepasnya itulah tempat Nabi Khidir alaihissalam. Nah, saat itu beliau masih jadi muridnya Nabi Musa. Setelah nanti Nabi Musa wafat, Yusha bin Nun Allah angkat sebagai nabinya. Nah, akhirnya nanti pasukan Nabi Musa memperoleh kemenangan setelah mereka bertaubat. Nah, lalu Pak, di ayat 176 Allah Ta'ala menyatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, sebenarnya si Bal'am bin Ba'ura itu tentu akan kami tinggikan kedudukannya biha dengan ayat-ayat kami. Jadi kita itu mulia karena Allah. Kita itu mulia karena kalamullah, Pak, bukan karena diri kita. Jadi kalau kita itu mengemban Al-Quran, insya Allah Allah akan muliakan. Akhlada ilal ardi, namun sayangnya Bal'am bin Ba'ura itu akhlada, condong dia itu kepada perhiasan dunia. Padahal tidaklah perhiasan dunia itu kecuali menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah perhiasan dunia itu, Pak, kecuali menipu. Karena dunia ini orang akhirnya bisa keluar dari agamanya. Di Indonesia ini setahun rata-rata 548.000 orang murtad. Gara-gara dunia orang menjual kehormatannya. Gara-gara dunia orang menjatuhkan status keulamaannya. Na'udzubillah, ini Bal'am bin Ba'ura. Akhlada ilal ar wattaba'a hawahu, lalu dia mengikuti hawa nafsunya, famathaluhu kamathalil kalbi. Nah, perumpamaan orang yang cinta dunia, condong kepada dunia, lalu meninggalkan akhiratnya, meninggalkan agamanya, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Allah buat perumpamaan famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan mereka itu bagaikan anjing. Kalbi, Pak. Intahmil alaihi yalhas. Kalau engkau hardik anjing itu, engkau pukul, engkau halau, dia menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas. Kalau engkau diamkan anjing itu, enggak engkau halau dengan tongkat dan seterusnya, yalhas, dia tetap menjulurkan menjulurkan lidahnya. Itu karakter anjing, Pak. Satu-satunya hewan di muka bumi ini yang selalu menjulurkan ilatnya, lidahnya, itu anjing. Coba lihat, pian cermati, adakah hewan-hewan lain yang seperti anjing itu? Biasanya Pak, hewan itu menjulurkan lidahnya kalau dia haus, kalau dia lapar. Yalah, lihat aja pian. Tapi kalau anjing ini apapun keadaannya, disebut dalam tafsir, dia mau haus, dia mau lapar, dia mau sehat, dia mau sakit, dia terus menjulurkan lidahnya. Engkau pukul dia menjulurkan lidahnya. Engkau diamkan, au tatruk yalhas, tetap dia menjulurkan lidahnya. Para ulama sebutkan, karena anjing itu al-kalbu munqati'ul fuad, hatinya itu terpotong. Dan anjing itu ternyata, Pak, hewan yang pertama kali paling semangat sekongkol dengan iblis untuk mencari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam Allah turunkan dari surga, lalu terpisah itu kan, Nabi Adam terpisah dengan Hawa, iblis juga Allah turunkan terpisah. Anjing itu bersekongkol dengan iblis sebagai hewan yang paling semangat, paling kenceng teriakannya mencari posisi Nabi Adam alaihissalam. Nah, makanya anjing itu memang punya kelebihan dalam hal penciuman. Di kepolisian digunakan untuk mencari narkoba, pelaku kejahatan tertentu dan seterusnya. Dilatih dan harganya mahal. Herder di Polri itu ada yang harganya, beli dulu di Australia harganya 150 juta seekor anjing. Nah, tapi kemudian para ulama disebutkan, kenapa disebutkan anjing? Karena hadza syarru tamtsil. Anjing itu adalah seburuk-buruk permisalan. Jadi lalu kemudian disebutkan begini. Jadi hadzal matsal fi qauli katsirin min ahli ilmi bi ta'wil amun fi kulli man utiyal Qur'an falam ya'mal. Kata para ahli tafsir, ini perumpamaan kepada orang yang mengerti Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, tapi dia tidak mengamalkan Al-Qur'an, maka perumpamaan mereka itu bagaikan anjing tadi. Bahkan lalu ada yang berpendapat itu munafik, orang munafik. Tapi kata Imam Al-Qurtubi yang terkuat adalah pendapat yang pertama.
Jadi orang yang baca Quran, paham Al-Quran, tapi melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran, menghina syariat Islam, mengkriminalisasi ajaran Islam, lebih tepat diumpamakan sebagai anjing. Bukan justru syiar Islam, Pak, yang diserupakan dengan anjing. Azan diserupakan dengan gonggongan anjing. Yang namanya azan itu memang harus nyaring. Azan itu dari kata uzun. Uzun itu telinga. Maksudnya apa? Azan itu harus sampai di telinga. Yang namanya azan itu pengumuman. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, di Al-Quran disebutkan wa'adzim finnas bil hajj. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di Mekah, dulu namanya masih Bakkah, kata Allah, naik tuh ke Jabal Abu Qubais, lalu seru manusia untuk berhaji, fa'adzin bin nas bil hajj, untuk berhaji. Lalu Allah akan sampaikan seruan Nabi Ibrahim itu kepada manusia, bahkan yang masih di dalam perut pun. Maka orang yang kena mendapat panggilan Allah, bagaimanapun caranya, Pak, akan tetap berangkat haji. Kalau qadoknya dia memang Allah panggil sebagai duyufur rahman, dia akan tetap berangkat karena sudah dipanggil Allah lewat panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Jadi yang namanya azan itu harus nyaring. Bahkan dalam kitab Al-Mu'tamad disebutkan di antara syarat sah azan itu harus raf'ul saut. Yang disebut azan itu harus tinggi suaranya, Pak. Raf'ul saut, ditinggikan suaranya. Jadi kada boleh bergerunuman. Jadi disebut di sini yustaratu fil azan raf'ul saut li'annal azan lil i'lam bidukhulil waqti, karena azan itu untuk memberitahu datangnya waktu salat maksudnya. Ini betoa aja gen kada bangun-bangun subuh, apalagi kada betoa ben. Iyalah. Nang ada nih gen asik lawan aktivitasnya masing-masing, nang berjualan tetap berjualan. Padahal azan sudah. Nah, sirine sudah bunyi itu. Dan kenapa harus nyaring? Dalam hadis Bukhari disebut begini, Pak, ada rahasianya. Jadi Nabi memerintahkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, fa'adzanta lis-shalah, kata Nabi, dan engkau berazan, azan untuk salat. Farfa' sautaka bin nida, ada seruan, ada perintah dari Nabi kita. Tinggikan suaramu ketika azan. Makanya yang dipilih dulu namanya Bilal, suaranya nyaring, merdu. Terus disuruh naik lagi ke tempat yang tinggi. Lihat itu di Raudhah, ada tempat di seberang mimbar Nabi, tempat tinggi itu dulu Bilal, di situ azannya. Jadi ujar Nabi, farfa' sautaka bin nida, tinggikan suaramu. Kenapa? Fa innahu la yasma'u muda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un ila syahidalahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah siapapun yang mendengar azan itu, Pak, entah dia jin, entah dia manusia atau apapun, kecuali nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin nyaring azan itu, semakin bagus. Kenapa? Semakin banyak yang dengar dari kalangan jin dan manusia. Semakin jauh radiusnya, semakin nyaring suaranya, itu makin baik. Berarti yang bersaksi semakin banyak. Jadi kalau perlu tambahi lagi, Pak, toa di atas tuh. Yalah, setuju kerabian? Yang kada setuju? Tambahi lagi tawanya tuh di atas, biar aja. Jadi kalau mengumpamakan azan dengan kalab, anjing, itu sungguh perumpamaan yang menghinakan. Perumpamaan yang pas untuk anjing itu adalah orang yang tadi paham ilmu Allah, ma'rifat kepada Allah, tapi menjual ayat-ayat Allah, sebagaimana Bal'am bin Ba'ura. Makanya disebut di sini, As-Sudi berkata, kana Bal'am ba'da dzalika yalhathu kama yalhathul qalb. Jadi Bal'am itu, Pak, setelah dia melakukan itu tadi, menjual agama Allah untuk kepentingan dunia, lidahnya menjulur sebagaimana anjing. Jadi bukan cuma di film, ada film Al-Hidayah. Hidayah, ada orang menentang azan, akhirnya ketika mau sakaratul maut menggonggong seperti anjing. Setelah dimaafkan oleh pengurus masjid, Pak Yugo datang, Pak Khairil datang, memaafkan, baru dia baru bisa meninggal itu. Ada tuh filmnya di Hidayah. Tapi itu film, Pak. Kalau ini ada kitabnya. Kalau ada yang bertakon nih kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. As-Sudi berkata, kana Bal'am ba'da dzalika yalhathu kama yalhathul qalb. Jadi Bal'am itu setelah dia melakukan itu tadi, dia menjulurkan lidahnya seperti anjing.
Nauzubillah. Sedikit lagi, Pak. Dzalika matsalul qaumil ladzi kadzdzabu biayatina. Demikianlah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Lalu ujar Allah, ceritakanlah kisah-kisah mereka itu agar mereka itu berfikir. Ulun karena membaca ayat ini lalu ulun kisahkan kepian. Karena apa jar Allah? Faqsusil qasasa. Ceritakanlah kisah-kisah mereka la'allahum yatafakkarun, agar kita seberatan mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Jangan sampai menyamakan syiar agama Islam ini. Azan itu lafadznya apa? Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, Allah yang berikan. Itu bukan karangan Nabi kita. Nabi kita cuma menyampaikan. Itu bukan karangan Nabi kita. Isinya takbir membesarkan Allah. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, pengakuan tidak ada Allah, tidak ada ilah selain Allah. Kemudian pengakuan Nabi kita hamba dan utusan Allah. Baru panggilan hayya 'alas shalah, ayo tegakkan salat. Kalau salat hayya 'alal falah, akan memperoleh kemenangan. Baru nanti ditutup dengan la ilaha illallah, seolah-olah dengan la ilaha illallah itulah akhir dari kehidupan kita. Itu maksudnya. Jadi azan itu luar biasa. Maka banyak orang-orang non-muslim pun senang dengan azan. Itu banyak tuh video beredar testimoni orang non-muslim senang dengan azan. Ada seorang perempuan diajak seorang syekh naik ke atas gedung. Lalu waktu azan berkumandang, bersahutan di waktu yang sama dengan lafaz yang sama. Terenyuh hatinya, terharu, nangis dia seketika itu. Banyak orang yang mendapat hidayah dengan perantaraan azan. Ini kok ada orang Islam justru menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan kita istiqomah, Pak, terjaga. Mudah-mudahan kita ada di barisan yang membela syiar agama Allah. Tidak penting seberapa besar partisipasi kita, tidak penting seberapa besar kontribusi kita. Yang paling penting kita ada pada posisi di mana. Semut Ibrahim ketika membawa air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, ketika ditanya apa gunanya air cuman setetes itu, kata dia, bukan soal air yang setetes, tapi soal di mana saya mengambil posisi. Apakah di posisi pembela kebenaran atau pembela kebatilan. Sebaliknya, ya, cicak, wazag, ya, bisa cicak, bisa tokek gitu. Dia meniup-niup api Ibrahim supaya Nabi Ibrahim terbakar. Tiupannya itu nggak ada artinya sebenarnya, Pak, kecil, tapi dia mengambil pilihan pendukung kebatilan, kemusyrikan, pendukung Namrud, laknatullah alaih. Akhirnya dia menjadi hewan yang dihinakan. Sampai Bunda Aisyah itu punya tombak kecil, ya, ditanya, buat apa Bunda Aisyah? Untuk menombak cicak. Makanya guru-guru kita dulu marahi bila ada cicak, ketek, pahalanya ganal. Ketek apa ya? Di langgar musola bahari, Pak, waktu halus. Bila ada cicak, diketek pakai ketekan, pahalanya ganal aja sedikit. Karena tadi ada riwayat Bunda Aisyah itu punya tombak khusus untuk menombak cicak. Jadi persoalannya bukan seberapa besar partisipasi dan kontribusi kita, yang terpenting kita ada di posisi mana. Jadi toaknya kesimpulannya tambahi lagi, Pak. Ya, karena malam habis tarawih, habis witir, tetap aja pasang mic keluar. Mudah-mudahan dengan dibacakan Al-Quran itu syaitan pada pergi semua. Kemudian yang takut dengan Islam, yang salah paham dengan Islam, mudah-mudahan mendapat hidayah. Begitu. Demikian yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.